Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Kak akan review drama Cina drama kisah percintaan setelah perceraian istri Tuan Pu menjadi kejam. Mari kita tonton alur ceritanya, happy watching. Pu Hanshao seorang CEO kaya yang salah paham dengan istrinya Shen Yan, yang wanita lemah lembut patuh dengannya, dan selama 3 tahun Pu Hanshao memaksa istrinya harus mendonorkan darah untuk wanita selingkuhannya bernama Shirou. Pu Hanshao datang ke kamar Shen Yan. Ia menyuruh Shen Yan melayaninya berhubungan intim, padahal istrinya itu sudah menolaknya. Setelah berhubungan intim, Pu Hanshao memaksa Shen Yan harus ikut ke rumah sakit bersamanya untuk mendonorkan darah lagi kepada Shirou, wanita selingkuhannya itu yang sedang sakit parah. Pu Hanshao mengantar Shen Yan ke rumah sakit. Shen Yan masuk ke ruangan operasi. Ia terpaksa mendonorkan darahnya lagi untuk Shirou. Di kamar rawat, Shirou berpura-pura kesakitan demi menarik perhatian Pu Hanshao. Pu Hanshao bersikap kasar pada Shen Yan. Ia tetap memaksa Shen Yan harus setiap saat bisa mendonorkan darahnya untuk Shirou yang sakit. Shen Yan menolak permintaan Pu Hanshao. Ia berkata, "Aku manusia, aku sudah mendonorkan darahku untuk Shirou." Pu Hanshao marah. Ia memberikan Shen Yan uang supaya mau mengikuti perintahnya. Shen Yan tetap tidak mau mendonorkan darah pada Shirou. Pu Hanshao memperhatikan keadaan Shirou yang berbaring di ranjang dengan aktingnya yang pintar. Shen Yan marah. Ia membuka selimut Shirou, memperlihatkan kaki Shirou yang sakit palsu. Shirou panik menunjukkan akting di depan Pu Hanshao, seolah-olah ia disakiti Shen Yan. Pu Hanshao mempercayai Shirou. Ia membela Shirou dan menyalahkan Shen Yan. Shen Yan berkata, "Ini sebuah kebohongan, Kiko. Pu Hanshao, mari kita bercerai." Di kantor urusan sipil, Pu Hanshao dan Shen Yan mengambil surat cerainya. Pu Hanshao berkata, "Kenapa kamu mengancamku ingin perceraian? Shirou masih butuh kamu." Shen Yan tidak peduli. Ia malah berjalan pergi meninggalkan Pu Hanshao. Shen Yan pulang ke rumah Pu Hanshao untuk mengambil barangnya. Ibu Pu Hanshao bersikap kasar padanya. Ia menyuruh Shen Yan membersihkan pecahan gelas dan memasak untuknya. Shen Yan berkata, "Aku bukan pelayanmu. Tunjukkan hormatmu." Ibu Pu Hanshao berkata, "Apa itu hormat? Kamu hanya orang miskin, harusnya terima kasih sudah menikah dengan keluarga Pu yang kaya. Kamu wanita jalang." Shen Yan berkata, "Aku dan Hanshao sudah bercerai," sambil menunjukkan buku nikah cerainya. "Berhati-hati jika kau berani menyentuhku." Ibu Pu Hanshao menampar Shen Yan, tapi Shen Yan melawannya sampai ia tersungkur. Shen Yan pergi ke lantai atas untuk mengemasi barangnya. Shen Yan membawa koper mengemasi barangnya. Ia pergi berjalan keluar dari rumah Pu Hanshao. Ia tidak peduli adanya Pu Hanshao yang menahannya untuk tidak pergi. Di rumah keluarga Pu ada Pu Chengse, adik tiri Hanshao, karena hutang budi pada kakak Shirou yang dulu mati. Setelah menyelamatkan kakak Pu Chengse, ia membawa Shirou ke rumah Pu. Shirou, wanita selingkuhan Pu Hanshao, ingin tinggal di rumah Pu Hanshao sementara. Ibu Pu dan Pu Chengse setuju jika Shirou tinggal di rumah Pu. Shen Yan pulang ke rumah orang tuanya yang ternyata keluarga kaya. Ayah Shen Yan menyambut kedatangan putrinya ke rumah. Shen Yan sedih memeluk ayahnya, dan juga Shen Yu, saudara Shen Yan, sudah lama mengincar Shen Yan untuk menjadi kekasihnya. Shen Yan dan ayahnya duduk di ruang tamu. Ayah Shen Yan marah, berniat putus hubungan dengan keluarga Pu karena putrinya selama menikah disiksa mental batin habis-habisan oleh Pu Hanshao. Ayah Shen Yan menyuruh Shen Yu menemani Shen Yan hadir di acara makan malam pertemuan, harus dengan penampilan mewah dan Shen Yan mengenakan perhiasan mahal. Shen Yu dan Shen Yan tiba di acara makan malam. Mereka berdua turun dari mobil mahal. Shen Yan berpenampilan mewah dengan kalung berlian. Shen Yan menggandeng tangan Shen Yu seperti orang pacaran. Pu Hanshao dan Shirou ada di sana melihat Shen Yan bersama Shen Yu datang. Shen Yan berdiri menunggu di tempat makan, lalu datang Shirou mengganggu. Shirou berkata menghina Shen Yan datang. Ia mengira kalung berlian yang dipakai adalah hasil curian. Shen Yan tidak terima. Ia berkata, "Ini kalung mahal, modelnya pernah dipakai di kerajaan. Ini ada uang di kartuku, bisakah kamu kembalikan darah yang pernah aku donorkan?" Pu Hanshao datang. Ia malah membela Shirou dan menyalahkan Shen Yan. Shen Yu datang melihat Shen Yan demi membela Shen Yan di depan mereka. Shen Yan berkata, "Pu Hanshao, aku ingin lihat wajah wanita ini. Aku lelah menjadi bank darah selama 3 tahun. Shirou berakting berpura-pura lemah. Ia berkata, "Shen Yan, jangan salahkan Hanshao. Marahlah padaku, lagi pula aku akan mati." Tiba-tiba ia berpura-pura terjatuh dan pingsan bohong. Pu Hanshao panik. Shirou pingsan, lalu ia menarik Shen Yan dengan kasar. Shen Yu marah lalu menghajar Pu Hanshao. Mereka bertengkar demi membela wanita masing-masing. Shen Yan duduk minum di bar malam. Ada 2 pria yang mengganggunya. Pria berbaju hitam mulai melecehkan Shen Yan. Shen Yan berteriak minta tolong. Datang Pu Hanshao. Ia mengusir pria bajingan yang mengganggu Shen Yan. Pu Hanshao menolong Shen Yan. Shen Yu mencari pria pengganggu Shen Yan dan mengancam mereka. Shen Yu menemani Shen Yan yang masih di bar itu. Shen Yu romantis memijat kening Shen Yan. Pu Hanshao cemburu melihat kedekatan mereka. Shen Yan berkata, "Pu Hanshao, terima kasih sudah menolongku. Aku akan membalasnya. Kamu pergilah." Pu Hanshao pulang ke rumah. Ia menghajar Pu Chengse, adiknya, karena adiknya dalang Shen Yan diganggu para pria di bar malam. Pu Chengse mengaku jika hanya ingin memberi Shen Yan pelajaran. Shirou dan Ibu Pu belanja tas di sebuah stand di mall. Shen Yan datang menghampiri mereka. Shirou berkata, "Kamu berhentilah berpura-pura.
Barang mewah di toko ini kamu tidak mampu membelinya. Ibu Pu juga menghina Shen Yan. Shen Yan berkata, kalian baru saja berkontribusi pada perusahaanku, mall ini adalah milikku. Muncul seorang karyawan wanita menyapa Shen Yan sebagai bos. Si Rao dan Ibu Pu masih meremehkan Shen Yan. Mereka tidak percaya mall itu milik Shen Yan. Shen Yan tidak terima, ia menyerang si Rao. Ia berkata, kamu cepat minta maaf. Kamu hanya wanita simpanannya dipelihara oleh suami orang. Ibu Pu membela si Rao. Shen Yan masih mendesak si Rao untuk minta maaf sampai si Rao jatuh. Shen Yan menggertak keras si Rao dengan kembalinya status kayanya sekarang. Shen Yan pergi. Si Rao berpura-pura tersakiti menjadi lemah di depan Ibu Pu supaya Ibu Pu mau membelanya dan semakin membenci Shen Yan. Tuan Shen dan Shen Yan datang menghadiri pertemuan di sebuah gedung. Shen Yan berjalan bersama ayahnya itu. Ada si Rao bersembunyi dekat gedung. Ia mengambil foto diam-diam Shen Yan dan Tuan Shen, lalu ia kirim ke Pu Hanshao. Si Rao menelpon Pu Hanshao. Ia menghasut Pu Hanshao soal kedekatan antara Shen Yan dan Tuan Shen. Si Rao memancing agar Pu Hanshao datang. Pu Hanshao datang masuk ke gedung acara. Ia melihat Shen Yan dan menarik Shen Yan pergi. Pu Hanshao berkata, aku bisa memberi kamu uang. Tuan Shen datang menahan mereka pergi. Pu Hanshao berkata, Shen Yan adalah wanitaku, bukan urusan Tuan Shen mengambil alih. Datang si Rawanya untuk mengacau keadaan. Shen Yan tidak mau bersama Pu Hanshao. Ia malah menyuruh Pu Hanshao mengurus wanita selingkuhannya itu. Shen Yan dan ayahnya meninggalkan si Rao dan Pu Hanshao. Pu Hanshao dan si Rao ikut menonton acara itu yang ternyata isinya ada Tuan Shen yang sah menyatakan Shen Yan sebagai CEO baru Shen Group perusahaannya. Shen Yan berjalan meninggalkan acara. Pu Hanshao menahannya. Pu Hanshao kaget setelah tahu Shen Yan putri dari keluarga kaya. Kenapa menyembunyikan identitas? Shen Yan berkata, aku terlalu bodoh, aku buta, kamu kembali saja ke keluargamu itu. Pu Hanshao, hal yang paling aku sesali adalah menikah denganmu. Si Rao datang menahan Shen Yan. Ia berpura-pura meminta maaf sambil berlutut di depan Shen Yan. Shen Yan yang mulai angkuh, ia tidak menerima perkataan si Rao dan Pu Hanshao. Shen Yan pulang dari acara itu mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi lalu menabrak tiang jalan. Pu Hanshao datang menyelamatkan Shen Yan. Ia terluka. Pu Hanshao menelpon ambulans. Pu Hanshao menunggu keadaan Shen Yan di rumah sakit. Ibu Pu menelpon jika si Rao sekarang di ruang gawat darurat karena stres soal Shen Yan. Ia mengalami pingsan setelah minum obat tidur banyak. Shen Yan sadar bukannya berterima kasih pada Hanshao ada di dekatnya yang sudah menolong, tapi malah menyalahkannya. Pu Hanshao berkata, kau wanita kejam, si Rao adalah wanita baik, kamu hanya memanfaatkan kerjasama keluarga Pu dan Shen. Kamu penyebab si Rao minum obat tidur dan pingsan. Shen Yan berkata si Rao hanya pura-pura sakit dan memaksa aku mendonorkan darah untuknya. Kenapa dia tidak dibiarkan mati saja? Pu Hanshao marah mendengar itu. Ia mengancam Shen Yan jika berani menyentuh si Rao. Dan si Rao akan menjadi Nyonya Pu baru. Shen Yan menemui seorang temannya yang baru pulang dari luar negeri di kantornya. Wanita itu ingin mengajak Shen Yan mengunjungi toko baju pengantin yang baru dibukanya. Ada si Rao di toko baju pengantin milik teman Shen Yan. Ia bersolek mencoba gaun pengantin yang mewah ditemani seorang staf. Bos pemilik toko datang bersama Shen Yan. Mereka melihat si Rao mencoba gaun tanpa izin. Bos wanita memarahi staf. Staf memberitahu jika Nona si Rao mencoba paksa gaun ini yang sudah dipesan Nona Shen Yan. Si Rao berbalik, ia menghadapi bos wanita pemilik toko dan Shen Yan. Si Rao berkata, aku adalah calon istri CEO Pu Hanshao. Sebuah kehormatan bagimu gaunmu aku coba. Bos wanita berkata, kamu hanyalah wanita selingkuhan. Si Rao sombong melempar kartu ATM berisi uang dari Hanshao ratusan juta. Ia ingin memesan gaun itu karena sudah menjadi calon istri seorang CEO kaya Pu Hanshao. Shen Yan marah menampar si Rao. Ia berkata, kamu hanya bisa membawa kartu bank itu. Kamu hanyalah seorang wanita simpanan. Lepaskan gaun pengantinnya, usir saja wanita ini dari sini. Bos wanita memaksa si Rao melepas gaun pengantin itu. Gaun pengantin buatannya batal dijual, sudah rusak karena si Rao. Bos wanita kesal menginjak gaun buatannya. Si Rao akhirnya berjalan keluar diusir dari toko itu. Si Rao duduk di tepi toko. Ia menelpon Hanshao berpura-pura sedih jika Shen Yan dan bos pemilik toko telah menyakitinya dan menghinanya. Si Rao di rumah Hanshao. Hanshao mengobati luka cakar tangan si Rao akibat berebut baju. Pu Hanshao memberitahu si Rao jika hubungannya dengan si Rao hanya sebatas balas budi karena kakak si Rao yang mati telah berjasa menyelamatkan kakak Pu Chengse. Si Rao hanya dianggap pelarian saja. Si Rao masuk rumah sakit. Dokter memberitahu Pu Hanshao si Rao sakit leukemia parah dan membutuhkan donor sumsum tulang belakang. Pu Hanshao mencari Shen Yan. Ia memaksa membawa Shen Yan ke rumah sakit. Pu Hanshao menyuruh dokter memaksa Shen Yan mendonorkan sumsum tulang belakang untuk penyakit si Rao supaya si Rao cepat sembuh. Shen Yan berontak menolak mendonorkan sumsum tulang belakang. Bahkan ia tidak peduli dengan si Rao. Pu Hanshao tetap mendesak Shen Yan dengan janji harta keluarga Pu. Shen Yan menampar Pu Hanshao. Ia tetap menolak. Shen Yu datang menghentikan Shen Yan dibawa paksa. Shen Yu memarahi Pu Hanshao yang berani mengganggu Shen Yan lagi. Shen Yan angkuh tetap tidak mau menolong, lalu Shen Yan dan Shen Yu pergi.
Pu Hanshou melihat keadaan Shirou di kamar rawat. Shirou berkata berpura-pura bersalah jika Shen Yan kini tidak mau menolongnya. Ia berharap Pu Hanshou mau kasihan menikahinya karena Shirou menderita sakit parah. Pu Hanshou termakan hasutan Shirou. Ia mau saja menikahi wanita penipu itu. Pesta pernikahan diadakan di sebuah aula. Tampak Pu Hanshou dan Shirou berpakaian pengantin. Mereka didampingi penghulu yang menyambut acara awal. Tiba-tiba datang Shen Yan masuk ke acara itu. Shen Yan berkata, kalian menikah, ini adalah kado pernikahan dariku. Lalu Shen Yan memainkan ponselnya menunjukkan bukti percakapan suara Shirou menyuruh seseorang untuk merusak rem mobil Shen Yan hingga Shen Yan mengalami kecelakaan dan menginginkan Shen Yan mati. Percakapan kedua, Shirou meminta dokter bekerja sama dengannya. Shirou menyuruh dokter Chen membohongi menghasut Pu Hanshou, memberitahu Pu Hanshou jika ia sakit leukemia parah dengan upah 1 juta yang dijanjikan untuk dokter. Shirou panik rahasianya terbongkar. Ia mengaku tidak bersalah pada Pu Hanshou dan berakting memelas meyakinkan Pu Hanshou jika ia tidak melakukan apapun. Shen Yan pergi dari acara itu. Pu Hanshou mengejar Shen Yan dan meninggalkan Shirou. Shirou berteriak histeris memanggil Hanshou. Pu Hanshou menahan Shen Yan. Ia berkata, Shen Yan, maafkan aku. Shen Yan berkata, apa kata maafmu bermanfaat? Bisakah kamu mengembalikan donor darahku itu? Bisakah kamu menghilangkan rasa sakitku selama 3 tahun di... Pu Hanshou berkata, aku tidak tahu Shirou ternyata pura-pura sakit. Aku akan memberikan semua yang aku miliki. Shen Yan, ayo kita menikah lagi. Shen Yan marah dan menolak Pu Hanshou walau sudah meminta maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.